Ada seorang ayah punya anak namanya Umar. Ayah ini sibuk luar biasa, pekerjaannya hampir tidak memiliki waktu untuk berkasih sayang dengan keluarga, khususnya anaknya. Disekolahkan anaknya di sekolah internasional. Satu kali ada momentum Father Day, hari ayah, dan yang datang selalu ibunya, yang lain bapak, dia ibunya. Setelah berlangsung lama, ini kisah sampai pada kami. Tiba-tiba ibunya berkata begini, kamu harus datang ke ayahnya dalam momentum berikutnya, Father Day. Kalau tidak datang, rumah tangga kita akan bermasalah. Rumah tangga kita akan bermasalah. Atau apa yang terjadi? Dipaksakan oleh bapaknya datang. Begitu datang, dia ngambil tempat duduk yang paling belakang. Semua perform. Ada yang bernyanyi, ada yang baca puisi, ada yang macam-macam dan sebagainya. Tapi tibalah kemudian giliran Umar naik ke atas panggung. Begitu naik, dia berkata pada pembawa acaranya, Miss, saya ingin memanggil Mr. X. Mr. X dikira bapaknya, ternyata bukan, orang lain. Bapaknya menolak ke atas melihat, kok dia tidak dipanggil, yang dipanggil orang lain. Ternyata yang dipanggil adalah guru ngajinya. Begitu dipanggil, kata Umar, saya ingin perform untuk membaca surah An-Naba. Tolong Ustaz cek hafalan saya. Begitu dicek hafalannya, amma yatasaalun anin naba'il azim, dan seterusnya, kata gurunya, kata ustaznya, cukup. Coba Umar bacakan ayat 20, bacakan. Umar bacakan ayat 30, bacakan. Umar bacakan ayat 25, bacakan. Masya Allah, semua kagum, hafalan bagus. Tapi kisah belum selesai. Tiba-tiba pembawa acara itu bertanya, Umar, kenapa Umar perform memilih membaca Quran? Yang lainnya ada yang menari, bernyanyi, dan baca puisi, dan seterusnya. Kata Umar, saya mendapat pelajaran dari Ustaz. Kata Ustaz, kalau saya bisa menghafal Quran, saya bisa memberikan mahkota di akhirat untuk ayah dan ibu saya. Ayah itu begitu sibuk, pekerjaannya luar biasa, mencari rezeki untuk saya. Berangkatnya gelap, pulangnya kadang gelap. Tapi walaupun rezekinya banyak, kami selalu terpisahkan. Saya berusaha menghafalkan Quran supaya di akhirat saya tidak dipisahkan lagi dengan ayah. Saya ingin hafalkan Quran, memberikan mahkota, dan saya tidak ingin berpisah lagi dengan ayah. Atau apa yang terjadi? Bapaknya turun dari bangkunya, dikejar anaknya, menangis dia, diangkat bapak anaknya, dibawa pulang ke rumah, dan kini keluarga itu menjadi keluarga ahli Quran. Keluarga ahli Quran. Dan tahukah Anda, saat mendekat kepada Allah, dia tidak kehilangan dunianya. Anda jangan kira mengejar akhirat kehilangan dunia. Bukankah Uthman orang paling kaya yang pernah dicatat di muka bumi? Silahkan cek. Bukankah Abdurrahman bin Auf bahkan kapaknya terbuat dari emas? Dan beliau tahajud juga, beliau sholat juga, beliau hafal Quran juga. Anda boleh jadi apapun, tapi jangan sampai profesi Anda menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman Nabi ada artis, ada Hasan bin Thabit, itu artisnya, syairun Nabi SAW. Dia bacakan syair-syair untuk melawan yang buruk-buruk. Silakan kerjakan yang baik-baik. Zaman Nabi banyak pebisnis, Uthman bin Affan pebisnis, ya, ada Abdurrahman bin Auf, ada Tamim Ad-Dari. Zaman Nabi ada yang di militer, ada Khalid bin Walid aktif di militer, ada yang birokrat, ada yang diplomat, ada Amr bin As, ada Umar bin Khattab. Kita boleh jadi apapun, tapi jangan sampai profesi kita menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepakat insyaallah. Karena itu berikan pendidikan yang membuat dia paham tentang kehidupannya. Quran surah 9 ayat 122. Saat dia pintar, tingkatkan keimanannya. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Carikan jodohnya, bantu dia supaya mendapatkan yang terbaik. Quran surah 49 ayat ke-13. Kalau ada, lakukan pernikahan dengan syariat yang benar. Mulai dari lamaran. Quran surah ke-4 ayat yang ke-4. Pernikahannya Quran surah ke-30 ayat 31. Kalau sudah semua itu, maka insya Allah bimbingan di keluarga bagi anak mudah-mudahan mendapatkan apa yang seperti diharapkan. Buka Quran surah ketiga ayat 35 sampai 37. Di kandungan dinadarkan, lahir didoakan, diberi nama Maryam. Ayat 37 dicarikan pembimbing yang baik. Gurunya bukan cuma pintar tapi soleh, pintar dan soleh. Kalau cuma pintar, jangankan Anda yang tidak beriman pun bisa mencari guru yang pintar. Ingat baik-baik, kita butuh pintar yang soleh. Cari guru yang pintar, cari guru yang soleh. Dipilih Nabi Zakaria, dibuatkan tempat namanya mihrab, tempat yang mendekatkan dengan Allah. Kalau Anda cari sekolah untuk anak Anda, dia mau belajar, jangan cuma cari sekolah yang membuat dia pintar, cari sekolah yang membuat dia soleh. Investasikan akhirat Anda. Demi Allah saya katakan, siapa yang merawat Anda di kemudian hari, siapa yang mendoakan Anda, siapa yang berbuat baik pada Anda. Kalau investasi Anda pada urusan dunia saja, Anda akan ditinggalkan oleh anak-anak Anda ketika dia mengejar dunia. Anda nggak ada nilainya. Investasikan.
Coba cari pelajaran yang membuat dia bisa merawat Anda di kemudian hari. Di kelas ada pelajaran salatnya, ada pelajaran akhlaknya, ada pelajaran doanya. Tidak ada yang paling membahagiakan ketika Anda pulang ke rumah penat pekerjaan. Anda mendengar anak Anda 3 tahun mengucapkan kalimat amma yatasaalun anin naba'il azim annati hum fihi mukhtalifun. Anda bisa menangis, teman-teman. Anda kalau nggak percaya, ajarkan anak kecil Anda Al-Quran. Begitu Anda lelah pulang dari pekerjaan, melihat dia membaca Quran, Anda bisa memeluknya dengan luar biasa. Dan itu tidak bisa terbayar dengan uang yang terhampar di hadapan Anda. Demi Allah. Dan yang paling hebat, ketika anak Anda sudah hafal 30 juz. Dan Anda akan menangis bahagia, tak terlukiskan siang malam, seperti anugerah diberikan kepada Anda. Kalau nggak percaya, silakan Anda coba. Didik anak Anda sampai hafal Quran. Dan Allah akan muliakan penghafal Quran. Demi Allah, kalau menghafal dia benar, Allah akan muliakan. Dan hafalan Quran anak itu akan mengangkat orang tuanya. Musa yang hafal Quran, bapak ibunya yang ikutan haji. Kemarin kami bawa ke Istiqlal teman-teman penghafal Quran. Di antaranya anak-anak, ada Kamil, ada Ahmad, ada Ibrahim, ada Auf. Begitu mereka baca Quran, Kamil kata duta besar, saya hadiahkan haji plus dengan ibunya. Bapak meninggal, ibunya ikut. Yang hafal Quran, anaknya, ibunya ikut haji. Ahmad kami hadiahkan haji plus dengan ibunya. Yang hafal Quran, Ahmad, ibunya ikutan. Jadi ketika Anda dekatkan dia dengan nilai kebaikan, Allah akan turunkan rahmat terbesar dalam kehidupan Anda. Dan yang paling hebat itu baru dunia. Di akhirat tidak ada yang paling bahagia kecuali saat anak Anda membawa mahkota yang dipakaikan di kepala Anda dan dipanggilkan kepada seluruh makhluk di muka bumi dan langit.